Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan kembali mengoprek dari sebuah lampu LED yang mana tuannya berkata bahwa lampu LED ini mati total. Ini lampu LED canggih ya, untuk on off-nya sudah menggunakan layar sentuh-sentuh gitu. Nah, masalah lampu LED canggih ini adalah hanya hidup ketika menggunakan charger dan dia tidak akan hidup kalau chargernya kita lepas. Artinya baterai yang ada di dalamnya tidak berfungsi lagi. Oke, demikianlah ya masalahnya, tidak bisa hidup tanpa charger. Ini akan langsung kita buka saja ya. Tapi sebelumnya akan kita lihat dulu tombol ada yang depan itu on off untuk baterai dan USB ya. Pilihan, kemudian USB chargernya sebesar 5 volt. Untuk speknya seperti ini ya kawan. Ya, DC-nya 5 volt untuk input chargernya dan release current-nya itu sekitar 1 amperan lah untuk pengecasannya. Demikian ya untuk speknya. Kemudian untuk membukanya kita harus melepas baut dari ini, 4 baut ini harus kita lepas terlebih dahulu untuk bisa membuka dari mesinnya ini. Sekarang kita lihat. Inilah isi dalam dari lampu LED canggih ini. Terdapat plat sensor untuk sentuh ya, sensor sentuhnya, kemudian baterainya. Kemudian ini adalah boardnya. Saya kira baterainya kemarin ini menggunakan 18LM50. Rupanya bukan. Jadi baterai ini deh, saya kira kualitasnya memang kurang bagus. Saya ukur tegangannya, yang terdapat adalah kosong ya, hampir kosong betul. Tidak datang 1 volt. Jadi setelah saya colokkan ke charger, saya ukur baterainya langsung 4,9 dan saya bisa pastikan bahwa baterai ini memang rusak. Jadi baterai ini soak. Oke, setelah itu saya coba lepas terlebih dahulu baterainya dan saya ukur kembali tegangannya. Oke, 4,96, hampir 5 volt kawan. Jadi saya curiga dengan LED ini ya. Apakah kontrol mesinnya baik? Saya tes dengan menggunakan baterai 18650 dengan kapasitas 1238, 1 amperan lebih ya. Oke, sekarang kita coba kasih baterai yang terisi. Sekarang saya tekan tombol sensor saklarnya ya, berjalan dengan baik kawan. Oke, artinya memang permasalahan yang tidak hidup adalah baterainya rusak. Sebenarnya baterainya rusak ini mungkin ada penyebab faktor lainnya ya, sebab-sebab lainnya. Sekarang coba kita cek. Saya ukur tegangannya ada di 4,28. Ini artinya kemungkinan besar ini overcharger. Kelebihan tegangan saat pengisian. Saya coba gunakan power bank dalam pengisiannya. Di 4,29 arus masih ditariknya ya. Tidak ada cut off pada pengisian lampu LED canggih ini. Oke, sekarang untuk lebih detailnya lagi saya menggunakan sebuah power supply. Saya set dulu ke 5 volt karena arus pengisiannya katanya 5 volt. Kemudian coba saya ukur tegangan yang ada di baterai 4,20. Ini belum saya colok ke charger ya. Ini dalam keadaan kondisi baterai penuh. Arus yang ditariknya masih sekitar di 280 mA. Artinya proses pengisian masih berjalan ya. Sedangkan baterai ini harus cut off di 4,2 maksimal itu. 4,29 yang masih melakukan proses pengisian. Kalian lihat di arus power supply saya. Ini positif baterainya koit karena memang protek pengisiannya tidak ada ya mungkin. Kita perhatikan saja di 4,30 arus masih di 260 mA. Dan jika ini terus berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan cepat memakan baterai kita. Baterai kita cepat soak kawan. Oke, sekarang kita intip saja boardnya mesinnya. Oke, ini adalah input 5 volt ya dari charger, USB charger. Kemudian diberi dioda dan masuk ke saklar untuk switch on dan USB ataupun menggunakan baterai. Sekarang kita perhatikan ya, hanya sebuah resistor dan dioda saja. Itu direct 5 volt murni ke baterai. Jadi ini hanya di
kasih restan dan sebuah dioda, mungkin untuk menurunkan volt dan arus pengisiannya. Jadi untuk limit voltase itu tidak ada. Sedangkan IC itu adalah IC PWM untuk sensor dari sensor sentuhnya. Jadi modul chargernya ini tidak ada, kawan. Jadi saya di sini akan menggantinya dengan sebuah TP4056 plus protect-nya. Kemudian saya akan mencabut dari dioda yang langsung terhubung ke plus dari baterai ini. Ini kita cabut saja, karena ini akan kita beri TP4056. Jadi kalau tidak kita kasih protect untuk pengisian, ini akan berbahaya, kawan. Saya tidak menganjurkan ya. Ini kalian perhatikan, direct langsung ya, dari resistor kemudian langsung ke dioda. Kemudian setelah kita buang diodanya, untuk input 5 voltnya untuk charger itu langsung saya ambil dari pangkal USB chargernya. Saya kasih kabel warna merah. Dan kemudian untuk minnya itu saya kasih kabel warna hitam. Oke, untuk menghindari masalah ya. Kemudian untuk outputnya langsung masuk ke input dari TP4056. Inilah yang akan menggantikan, bukan menggantikan, kita akan tambah fitur protect saat dia pengisian. Kemudian kita solder kabel dari baterai dan kabel warna merah untuk plus dari baterai. Demikian ya. Ini hanya untuk sekedar uji coba terlebih dahulu. Kemudian kabel warna hitam tadi yang dari baterai itu saya sambungkan ke B-pin dari TP4056 dan plusnya saya solder ke B plus dari TP4056 ini. Kemudian outputnya akan masuk, output dari TP4056 ini akan masuk ke plus ya, untuk plusnya. Dan outmin dari TP4056 akan masuk ke output dari baterai yang dari board ini. Kalian bisa perhatikan. Nah, begini instalasinya, kawan. Sekarang coba kita tes terlebih dahulu. Oke, hidup, kawan. Oke, artinya ini baterainya masih bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk proses pengisian harus kita tes terlebih dahulu lagi. Sekarang tegangan ada di 4,2. Apakah proses pengisiannya masih berjalan? Oke, lampu biru telah menyala dan power supply saya yang saya gunakan untuk menyuplai ini itu arusnya 0. Sedangkan tegangan di baterainya sudah 4,2. Artinya ini aman, kawan. Artinya tidak ada proses pengisian saat baterai sudah penuh. Sekarang coba kita gunakan saat baterainya di 4 volt. Apakah dia akan mengisi? Iya. Dia akan melakukan proses pengisian dengan indikator lampu warna merah menyala dan akan tercut off ketika baterai sudah berada di 4,18. Ya, dengan lampu indikator warna biru menyala dan arus power supply 0. Artinya ini aman, kawan. Oke, sekarang langsung kita kemas saja. Saya gunakan double tip untuk melindungi dari TP4056 ini. Saat dikemas nanti takutnya ada yang bersentuhan dengan board dari lampu LED ini. Maka untuk atas dan bawahnya saya tutup saja. Saya sangat merekomendasikan kepada kalian yang mempunyai lampu ini untuk menchargernya di tegangan 4,2 volt saja. Jika kalian tidak mempunyai protect pengisian di dalam board ini. Jangan kalian kasih tegangan dia 5 volt, maka dia akan overcharger. Oke, selanjutnya saya akan double baterainya supaya dia bisa bertahan lama. Kebetulan lampu ini adalah lampu adik saya. Saya dibawakannya dan saya dikasih 2 power supply. Tapi power supply itu rusak, kawan. Nanti akan kita buat konten juga. Sekarang coba saya ukur tegangannya ada di 4 volt. Dan apabila kalian menggantinya dengan baterai 18650, maka posisinya sangat pas, kawan. Kalian perhatikan saja. Wow, pas banget katanya. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu. Oke, berfungsi dengan baik. Sekarang kita tes lagi lampu ini. Rupanya lampu ini memang canggih, kawan. Ada kontrol PWM-nya dia ya. Jadi bisa kita redupkan dan bisa kita terangkan. Semacam dimmer lah begitu ya.
Jadi bisa kita mengontrol kecerahan dari lampu LED ini. Silakan kalian share video ini ke teman-teman kalian jika merasakan video ini bermanfaat. Tetap berkreativitas. Saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.